Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atus Sa'ah, ensiklopedia hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya yaitu budak wanita melahirkan tuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika saat itu seorang laki-laki, jadi di dalam sebuah hadis Jibril, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di masjid, yang para sahabat saat itu tidak menyadari bahwasanya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Lalu orang tersebut atau malaikat Jibril itu langsung duduk di depan Rasulullah, bahkan sangat dekat, bersentuhan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ketika dijawab oleh Rasulullah, katanya orang tersebut atau malaikat Jibril, engkau betul. Sehingga membuat para sahabat itu heran. Ini orang nanya, tapi ketika dijawab kok engkau betul. Itu namanya ngetes. Sehingga kemudian ketika sudah iman, Islam dan ihsan dijawab oleh Rasulullah, lalu bertanya tentang tanda kiamat. Sebutkan tanda kiamat atau kapan kiamat itu. Katanya Rasulullah, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahunya. Nabi tidak tahu, malaikat Jibril juga tidak tahu, dan tidak ada yang mengetahuinya waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian malaikat Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya itu Rasulullah sebagian tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang desa yang telanjang kakinya dan menggembala kambing. Mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi ada dua tanda yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis ini. Apa maksud dari seorang hamba wanita atau budak wanita melahirkan tuannya? Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya yaitu ada seorang, misalkan ada seseorang yang mempunyai budak wanita
di mana budak wanita itu hukumnya adalah bisa dikatakan sebagai istrinya, sehingga kemudian sampai punya anak. Anaknya itu adalah merdeka, anaknya tuannya ya merdeka. Jadi ketika sudah besar, anaknya itu bukan budak, anaknya itu merdeka. Sedangkan ibunya masih menjadi budak, sehingga anaknya itu menjadi tuan dari ibunya gitu. Itulah yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan tuannya, karena ibunya masih hamba sahaya, sedangkan anaknya merdeka dan menjadi tuannya. Apa yang terjadi atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah terjadi, yaitu pada zamannya dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah. Pada zamannya dinasti Abbasiyah ya, dinasti Umayyah pun juga sudah ada. Tetapi terutama pada zamannya Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, yang saat itu Islam sudah menyebar begitu luasnya sampai ke Eropa, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, sehingga mereka mendapatkan selain ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak, mereka juga mendapatkan budak-budak. Karena sudah umum saat itu ya, saat itu kita harus melihatnya dari kacamata saat itu, jangan dari kacamata sekarang. Sudah umum apabila kalah perang maka diambil sebagai budak. Di seluruh dunia semacam itu, diambil sebagai budak, sehingga kaum muslimin mendapatkan begitu banyak budak-budak itu. Bahkan disebutkan di dalam kepemimpinannya Khalifah Harun ar-Rasyid itu, di seluruh negeri, bahkan orang yang paling miskin sekalipun itu punya 3 budak. Jadi orang yang miskin punya budak, punya pembantu, bukan hanya pembantu tapi budak. Dan banyak di antara mereka itu yang budak-budak tadi itu, yang wanita melahirkan dan anaknya tadi itu menjadi merdeka, tidak boleh dijual karena anaknya orang merdeka. Itulah maksud dari budak wanita melahirkan tuannya. Jadi pada zaman itu Islam masih memperbolehkan perbudakan, atau Islam saat itu mengatur ya, tidak bisa serta-merta kemudian perbudakan itu dilarang, terus kemudian di-cut begitu saja, tidak bisa, karena budaknya itu jutaan. Kalau tiba-tiba di-cut begitu saja, maka zalim, kemana mereka itu akan hidup itu, karena budak itu sangat tergantung oleh naungan dari tuannya. Bahkan budak-budak tadi itu banyak yang berkeluarga ya, suami istri dan anak-anaknya, dan bukan berarti terus kalau menjadi budak itu sengsara, tidak ya. Bukan berarti terus kemudian hidupnya susah terus, tidak. Dan juga kalau di dalam Islam saat itu didorong betul memang oleh agama untuk punya semangat membebaskan budak-budak tersebut, dan ada aturan yang sangat ketat tentang memperlakukan para budak-budak tadi itu di dalam agama. Makannya harus sama dengan tuannya, diantaranya salah satunya.
tempat tinggalnya itu harus layak betul, tidak boleh mendolimi, sekecil apapun harus diperlakukan ya sebagaimana orang muslim, sebagaimana saudara sesama muslim. Jadi bukan berarti terus agama Islam saat itu melegalkan, tidak, karena memang ya seluruh dunia itu melegalkan dan dilarang dengan pelan-pelan atau dihilangkan dengan pelan-pelan. Nah, kemudian juga kata Rasulullah, di antara tanda kiamat yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang kakinya dan menggembala kambing. Jadi orang kampung yang tentu saja rumahnya ya saat itu ya rumahnya itu sangat-sangat sederhana di Jazirah Arab, karena memang Jazirah Arab itu saat itu terutama itu sama sekali tidak diperdulikan oleh dunia, karena bahasa kita itu pelosok desa gitu ya. Bahkan nggak tahu, banyak orang yang tidak tahu kalau ada Jazirah Arab itu, yang terutama orang-orang dari negeri-negeri yang maju, Persia, Romawi, itu mereka sama sekali tidak menyangka bahwasanya akan muncul nabi dan penguasa dunia itu dari Jazirah Arab, dan mereka juga tidak menyangka bahwa mereka Persia dan Romawi akan dikalahkan, ditaklukkan oleh orang-orang dari pelosok begitu itu. Jadi nggak menyangka sama sekali. Ya, mungkin kalau kita di desa atau di tempat kelahiran kita itu tahu ada sebuah desa yang sangat pelosok terpencil gitu ya, kita sama sekali nggak nyangka, bahkan kayaknya listrik aja nggak masuk di situ gitu ya, kayaknya mobil itu nggak bisa masuk situ, kendaraan nggak bisa. Tapi kemudian ternyata berubah menjadi sebuah daerah yang sangat luar biasa dari sisi ekonominya dan perkembangannya, misalkan semacam itu. Nah, itulah Arab itu. Arab. Orang Arab saat itu tidak ada yang berani berpikir bahwasanya nanti itu ada gedung-gedung besar, ada mobil-mobil, itu nggak nyampe otaknya nyampe situ itu. Karena betul-betul desa betul, dan batu-batu ya, kering kerontang, batu-batu berdebu, orangnya itu gembala kambing, telanjang kakinya ya, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Memang sejak dulu itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal itu konotasinya kan desa ya. Di Rogo Jambi itu ada sekolah yang anak-anaknya itu masih nggak pakai sepatu gitu. Anak-anaknya itu kalau sekolah nyeker ya, kayak zaman saya dulu juga pernah sekolah itu nyeker, dan itu biasa saja. Nah, itu konotasinya mesti ini duweso, konotasinya ini pelosok, dan itu masih ada. Nah, zaman Rasul pun juga begitu konotasinya, kalau orang nggak pakai sendal itu yang duweso betul gitu. Nah, orang-orang ini kata Rasulullah, ya maksudnya daerah itu kata Rasulullah, yang orang-orangnya begitu itu nanti itu akan berdiri bangunan-bangunan besar, mereka itu akan kaya raya begitu. Nah, sekarang sudah terjadi itu Bapak Ibu sekalian. Di Jazirah Arab, ya di Dubai, ya pokoknya di seluruh Arab itu bangunannya luar biasa. Eropa kalah. Orang-orang yang dari Amerika, yang dari katakanlah negara maju yang kita sebut ya, itu berliburnya malah ke Arab itu. Bahkan bisa bikin pulau. Jadi pulau dibikin yang pulaunya itu seperti kayak pohon kurma itu. Subhanallah ya, luar biasa sekali. Jadi sak Banyuwangi ini bikinan gitu.
yang bisa seperti kayak pohon kurma. Luar biasa sekali. Ada burj, ya, bangunan namanya burj. Itu tertinggi di dunia, 100 lebih tingkatnya. Betul kata Rasulullah, ini orang-orang desa kok bisa bangun sebegitu luar biasanya. Jadi bangunan tertinggi di dunia ada di sana. Belum lagi rumah-rumah warganya, ya, rumah warga. Subhanallah. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi saya sering lihat YouTube, ya. Belum pernah ke sana, kita bisa lihat di YouTube aja bagaimana rumah-rumah warganya itu. Warga biasa, ya, warga biasa, bukan pejabat, bukan orang yang terkenal, tidak. Itu udah seperti masjid ini rumahnya itu. Bahkan orang Indonesia sendiri yang di sana itu bisa memiliki rumah yang semacam itu. Dan diantaranya juga para imam-imam Masjidil Haram itu, ya, yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh raja, itu luar biasa sekali rumahnya. Mungkin kalau kita muteri jalan kaki itu udah keringetan itu, Pak. Jadi karena luas, sehingga kalau muter itu harus sepeda motor gitu baru itu bisa kita lihat semuanya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah di dalam hadis itu betul-betul terjadi. Mereka membangun bangunan-bangunan yang luar biasa megahnya. Bahkan ada yang satu keluarga, ya, anak, suami, paman, itu jadi satu tempat gitu. Luasnya itu lebih luas daripada lapangan sepak bola rumahnya, dan tersambung satu rumah dengan rumah yang lain. Dan itu di atas itu, bawah itu untuk tempat parkir mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang begitu mewah. Kita takjubnya bukan dengan hartanya yang banyak, tidak, tetapi dengan perbedaan dengan zaman dahulu dengan sekarang gitu, ya. Dengan zaman dahulu dengan sekarang gitu. Yang mereka itu sangat-sangat terbelakang gitu. Dan kita juga takjub dengan hadis Rasulullah SAW dan mukjizat Rasulullah SAW yang bisa tahu, karena diberitahu oleh Allah dan betul terjadi apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kiamat di dalam hadis ini yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan orang-orang yang bertelanjang kaki akan membangun bangunan yang begitu besar dan luar biasa. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.